Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang berbahagia, syukur kita kepada Allah dengan segala karunia-Nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini akan semakin menguatkan iman kita dan semakin menambah sifat syukur yang ada di dalam diri kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Allah sangat senang kepada orang yang pandai bersyukur segala nikmat yang telah Ia karuniakan. Yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah katakan pada surat At-Talaq ayat yang kedua itu, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Setiap permasalahan yang kalian hadapi selalu ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita mampu bersabar, terus menjaga ketaatan dengan Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan dari arah yang tidak pernah diduga. Kemudian diulang kembali kalimatnya, wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka Allah menjanjikan setiap kebutuhan akan dipenuhi. Namun Ibu Bapak, mengapa ayat ini ada? Karena Allah mengatakan ahasiban ayut seraku ayyakulu amanah. Sunnatullah itu tidak akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum diuji. Kenapa perlu ujian Bapak Ibu? Karena disinilah melihat siapa yang jujur dan yang tidak jujur. Ibarat anak-anak kalau sama-sama tua coba aja ketika ujian binan aco-aco cindui, kan? Aco-aco masuk keluar setiap ujian tiga. Kenapa kita perlu diuji? Karena syarat naik kelas harus ada ujian. Ya kan Bapak Ibu, syarat supaya awak dapat hadiah ada ujian. Awak kan ingin Bapak Ibu dapat sanggup. Awak ingin Allah angkat derajat pada derajat maqamam mahmudah. Maka oleh karena itu setelah awak terus beriman, awak terus belajar, maka ada masanya Allah mencari awak rasulnya cukup, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah cukup mencari kadar kemampuan awak, maka diuji awak dengan kadar kemampuan. Allah tak pernah menguji yang tak mungkin awak bisa madul. Makanya sekian banyak orang hidup dan di sekitar awak, bah masalahnya beda-beda karena kualitasnya tidak sama. Kalau rasulnya Bapak Ibu talampau balik ujian tiba di awak, maka boleh jadi anak-anak itu kan ketika diuji berarti gurunya lah yakin anakku mampu. Ketika Allah mau uji awak berarti Allah yakin awak mampu dan pantas untuk naik kelas. Kalau ibu tidak pernah diuji oleh Allah, maka jangan banyak galak. Boleh jadi awak dikata kicau di antara. Nah oleh karena itu Ibu Bapak Allah yang berbahagia, bersyukur awak kepada Allah pada malam kini. Angku di tengah pandemi Allah masih jago apa dari segi kesehatan. Padahal yang membuat kan kalau didengar kecek para ahli ubet corona itu kan vitamin saja dari kue, ya Bu, kan dah ubet lah. Kalau Ibu ke puskesmas diisolasi di rumah sakit kan itu ya susu dan vitamin serta kue. Awak kalau ditanya dan kamu jujur kepada diri sendiri, yang masuk ke dalam tubuh kan tidak samparono. Kalau kebutuhan sehari itu sehari itu 2 kabek bayam itu asli itu kebutuhan sehari. Awak sakabek bagian kamu. Nah, kadang tidak lo tak makan. Minimal sehari itu makan buah gacie minimal. Kok basuh buah bilo sempat kalau diberi pegawai awal bulan. Kalau lagi ujung bulan
Jangankan buah nak dimakan saya, adolah bujur. Bayangkan Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan air putih. Awak lain tapi minum agak pamalai. Ya Bu. Pertama kalau ini nah hanya minum. Ikut capipis. Kan itu. Padahal kebutuhan air ini untuk detoksinasi istilahnya, pembersihan di dalam tubuh. Selain membantu enzim untuk sampai ke lokasi dalam bekerja mengurai makanan. Cuman air itu mana kurang. Buah kurang, sayur kurang. Waktu istirahat harus cukup. Apa istirahat cukup? Kadang kalau ada juga kena. Itulah. Bapak Ibu dengan kondisi awak modeko, kira-kira penyakit timbul. Tapi ternyata Allah masih jago. Maka kecil Allah fabi ayi ala irabbikum tukazziban. Maka perlu kedepankan rasa syukur, lain syakartum la azidannakum. Orang yang syukur bersyukur, Allah syukur. Nikmat ditambah. Tapi kalau syukur mau pebat Quran surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah kepada orang yang suka maupet dan suka mencela. Maupet apa? Hari hujan, tidak hujan, maupet ya. Dapat sangine, tidak ikut, dapat banyak, tidak jusakan. Sabananya rezeki itu kan cukup untuk kebutuhan hidup, tapi kadang tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kalau salero tinggi, saku-saku agak manipi, itu susah. Ya kan? Kok nyampang udah setra maupun nyoba untuk Fortuner, pasti jarang dipakai. Karena Fortuner kok minyaknya tidak terbuang-buang. Ya kan? Kalau ini mudik balik kota siko, itu aku seminggu tuh PR2.000. Tapi joki jam, lega dia. Kalau untuk Fortuner sekali parkir berapa? Lebih bisa 2.000. Makan di simpang 8 tuh lebih. Ampera simpang 8 atau ampera yang jalan lurus ke dalam pasar 3.000 sampai 4.000 atau Fortuner Bang? Tentu tidak masuk ya. Atau Fortuner makan di ampera. Kalau Fortuner itu di mana makan? Simpang Raya, ada 2, ya kan gitu. Kalau itu kondisinya, maka ujung-ujungnya motor Fortuner itu kan jarang keluar, ya kan? Aku artinya punya auto kalau tidak pakai. Nah, bukan berarti Allah pilih, nah. Allah mengukur sesuai kemampuan. Allah aja bisa saja, cuman bekot tahani. Jadi pada prinsipnya, yang membuat awak susah itu kan gaya hidup awak. Kalau rezeki yang Allah bagi cukup untuk kebutuhan hidup. Makanya orang yang suka mope dan suka mencela kece Allah kala layum bazan nafil hukoma. Sekali-kali tidak kelak kata Allah kami pasti akan menyeret mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka yang bernama hukoma. Kemudian ditanya, wa ma adraka ma hukumah? Tahukah kalian apa itu neraka hukumah? Naru, api yang bergejolak, menyala-nyala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, di awal pertemuan kok rasa syukur yang awak kedepankan. Supaya ini awak semakin Allah mudahkan dan dijauhkan awak dari segala keburukan. Malam ini kan temanya tentang hijrah. Momentum hijrah membuat kita jadi lebih baik Bapak Ibu. Ketika bercerita tentang hijrah, maka tentu kita bercerita tentang sebuah peristiwa yang luar biasa. Banyak peristiwanya. Itu mengambil contoh Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan ada hikmah. Karena kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrah. Tidaklah pada cerita yang diceritakan itu, melainkan di dalamnya ada pelajaran. Kisah hijrah yang paling luar biasa itu Ibu Bapak, yaitu kisah berangkatnya Abdurrahman bin Auf dari kota Mekah menyusul Rasulullah ke Madinah. Untuk bisa sampai Bapak Ibu, ternyata sejarah mencatat dalam sebuah sirah nabawiyah kita temukan
Sahabat harus rela meninggalkan seluruh apa yang dia miliki, baik berupa kekayaan, baik berupa harta. Bahkan yang luar biasanya, dua putri Nabi itu sampai dicerai oleh suaminya, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Siapa suami dari Ruqayyah Ummi Kalsum? Anak dari Abu Jahal, paman Nabi. Ya kan luar biasa ini, luar biasa konsekuensi hijrah. Kenapa cerita ini yang Ridho kedepankan? Jadi ketika kita bercerita tentang hijrah, maka ujian yang pertama, siap tidak kita hidup dalam keadaan susah demi Allah. Misalnya ibu punya anak gadis, lamun dapet karajo, ini dapet karajo, sarek ceknya tanggan jilbab. Mana ke ibu pilih, dunia atau akhirat? Itu calik lo. Yang kini menyambutnya gampang bu, tiba dibenturkan dengan lamu dak karajo, ini dapet karajo tapi sareknya gak jilbab. Dulu sebelum bab foto populer berjilbab, setiap mengurusi padusi wajib buka jilbab. Konsekuensinya kalau nak mau dipoto dengan buka jilbab nak dapet SIM. Dulu setelah banyak yang menggugat dari ormas keberatan, akhirnya kini boleh pakai jilbab. Jadi ketika akan menyusul Nabi, Abdurrahman itu kan dicegah, diizinkan tak berangkat menyusul Nabi, tinggalkan seluruh harta. Disinilah berlaku ayat tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita jujur kepada Allah terkait tentang hijrah, terkait tentang ingin menjadi lebih baik, maka Allah tentu tidak kasih usia wala. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu ada jalan keluar. Sampai di Madinah dipersaudarakan dengan orang kaya. Karena orang kaya ku basuh di orang kaya nyambung cerita. Maka ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, kalau tadi ujiannya ujian rasa takut, sampai di Madinah ujiannya ujian dunia. Memang tidak berhenti-berhenti. Orang hijrah pun diuji sampai Allah merasa yakin. Makanya pelajaran pertama, apa hikmah dari hijrah? Satu, memperbaiki dan meluruskan niat. Kalau nanti kita bacakan hadis juga. Sampai di Makkah, di Madinah, dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi kok tidak ada niat mau uji, cuma dia kagum melihat Abdurrahman rela meninggalkan harta dan keluarganya. Maka sampai di Madinah sudah dipersaudarakan, akece Sa'ad bin Rabi, ambo punya harta yang berlimpah. Aden kok kan orang kaya kok di Madinah. Maka ambil separuh. Sudah tuh ibu bapak, dan punya dua orang rumah. Pilihlah salah satu. Tidak dia unjohan bu, tapi pilihlah. Kalau pilihlah aku bapak yo banyak. Orang kaya kan condong patok, condong salero, sedangkan lain miskin sedio istri rancak yo. Apalah orang kaya. Pilihlah, kan luar biasa ya. Tidak dikalah jeko. Kalau dikalah jeko berarti banyak yang kau kan begitu. Tapi pilihlah. Dan ternyata ujian ini pun Abdurrahman bisa melewati. Kan ujian dunia ya. Karena di kepala Abdurrahman walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi Bapak Ibu, ketika awal diuji dengan miskin, itu banyak orang yang nakik ya Allah. Ketika diuji dengan musibah, banyak orang nakik ya Allah. Kalau meninggal, ngaji. Kalau lah sudah gampang, sembahyang. Ya kan Bro? Ya Bro? Pokoknya kalau lah dapat musibah, wah, nakik ya Allah. Tapi kalau lah senang, di situ ujian yang luar biasa. Sunatullahnya begitu Bapak Ibu. Sebagaimana kisah dari sahabat ini. Dan Abdurrahman bisa melewati. Apa jawaban Abdurrahman? Barakallah fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi fi malika wa ahlika, hartamu dan keluargamu. La hajata li fi zalik. Bukan itu keinginanku. Tapi kalaulah memang engkau ingin membantu saudaramu, maka tunjukkan kepadaku di mana pasar, karena aku orang yang pandai dalam berdagang. Lalu kalau ada modal,
Gimana cara berhitungnya? Yang jelas dipinjamkan, nanti kita berdagang. Dan ternyata Bapak Ibu, wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang selalu menyertakan Allah dalam setiap masalahnya, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segala keinginannya. Min haitsu la yahtasib, rezekinya akan terus berdatangan dari arah yang tidak pernah diduga. Setelah peristiwa hijrah, dalam Sirah Nabawiyah diceritakan Abdurrahman ini dalam itu 1 tahun itu kekayaannya kan kembali 2 kali lipat dibandingkan yang ditinggalkan di Mekah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena memang Abdurrahman ini pandai dalam berdagang. Sehingga ketika Allah mengambil hartanya, Allah memberikan ujian keluarganya, Bapak Ibu, dan dia tetap bisa mempertahankan imannya, maka ketika itulah ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, Allah kembalikan segalanya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika bersabar dengan meninggalnya anaknya, bersabar dengan meninggalnya hancur bisnisnya, sawah ladangnya, bersabar ketika dapat penyakit sehingga istrinya satu persatu meninggalkannya. Dan ketika Allah telah nyata melihat bahwa Ayub benar-benar lillahi ta'ala, taatnya hanya karena Allah, bukan seperti yang disampaikan oleh iblis bahwa semua itu karena dunianya sudah nyaman, sudah matang, maka Allah kembalikan dan Allah lebihkan dari apa yang sebelumnya ia miliki. Suatu saat ujian ini pasti akan datang kepada kita sesuai dengan standarnya. Makanya kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, belum akan dibiarkan kalian mengatakan pantas masuk surga sebelum ujian itu datang kepada kalian. Apa model ujian datangnya? Ini salah satu. Walana beluanakum bisyai'im minal khauf, akan timbul rasa takut, berani tidak menyampaikan yang benar, kok nyampang dan salah kok keluarga kontan, kok orang lain mungkin vokal, kok timbul di awal. Kemudian walju, ujian yang kedua itu kelaparan. Misalnya kalau wak jujur dikucilkan, tidak naik secara karir, atau mungkin tidak bertambah rezeki lah. Kan ada orang mengatakan, payah Ustaz kalau di pasako jujur-jujur mana payah. Kok kisahnya tak buat? Cobalah ibu sekali-sekali uji coba. Ibu pernah manggal balanja di P dan D. Setiap kali ibu menimbang, di timbangan P dan D itu selalu ada yang dimasukkan dalam timbangan. Apakah itu yang sakon atau yang 2 on gitu kan? Kan idealnya kalau ikut diambil, makanya sama. Idealnya kan? Ya kan? Selalu kalau ditimbang gula wak dan 1 kilo, ikut kok tetap kok. Gula kok dinaikkan loh. Tahu? Gula naik kan? Makanya naik. Ketika sudah naik baru ditukar dengan yang 1 kilo. Nah, coba gula dan ibu balik itu ibu timbang balik tiba di rumah. Kalau alambu rata-rata tidak sampai 1 kilo. Itu pernah disampaikan untuk kaudanan Mandala itu. Paham deh itu dah. Payah Ustaz nih. Luri-luri di pasako tutui pak. Tahu ya? Haram gitu kan? Haram. Tapi dulu kadinya kan dipakan. Nah, kan? Sama orang menggali minyak ketengan, tidak lu satunya ya. Tapi sebagian kan ada juga. Dan bercampur. Dari mana tahunya kalau minyakku bercampur? Ketika karet ban capek mengambang. Sebab karet kok capek mengambang karena bercampur aja minyak dan lain. Kalau memang ingin menjual pertalite murni, jual salah pertalite murni. Kurangan saya dari saliter ya. Kalau ketujuh orang balik kalau indah. Nah, daripada waktu ecean pun pertalite tapi isinya sempur dan lain. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kenapa ini penting? Rasul mengatakan dalam sebuah hadis kursi, hadisnya riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Imam Bukhari juga meriwayatkan.
Kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok nanti di hari kiamat aku akan menjadi musuh di hadapannya. Kalau di hari kiamat jadi musuh, kira-kira ada peluang masuk sarunguna. Urangku ada masuk neraka, Pak, tapi ada kesempatan masuk surga. Kan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat pasti masuk surga. Tetapi kok nyampang kurang amalnya, banyak dosanya, tentu dibarasian loh. Untuk memisahkan ameh loyang jo ameh dan lain, jo ameh campuran kan dibakar, maksud tembikar. Semakin aneh api, semakin capeknya berpisah. Cuma untuk berpisah itu kan pakai waktu. Sampai yo sabana-bana biru tembikar tuh kan. Ditembak dari api itu kan. Nah, baru bekonnya mencair, maka baru dapat ameh murni. Nah, baru dia berpisah. Jadi supaya berpisah dosa dari awak membakar. Nah, cuman bara lamunnya kan tidak tahu ada. Tetapi kalau ada orang jadi musuh di hadapan Allah, kira-kira dia ada peluang suatu surga. Allah katakan di dalam Al-Quran, sebagaimana mustahilnya seekor onta masuk ke dalam lubang penjahit, lubang jarum, maka seperti itulah mustahilnya mereka masuk surga. Siapa mereka? Kata Nabi yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi itu, yang pertama orang yang berjanji atas nama Allah lalu mengingkari janjinya, sumpah. Orang yang bersumpah atas nama Allah. Kadang banyak orang bersumpah, wallahi yusranamana, demi Allah, demi sebuah kebutuhannya, nyok jadikan Allah sebagai saksi, padahal isi sumpahnya dusta. Sama tuh Pak, model orang menggaleh, mencuh, supaya yakin orang, wallahi. Siapa lagi? Banyak kalau diurai hadis qudsi loh. Awak lebih kepada hijrah Bapak Ibu, tapi ini sebagai pengembangan saja. Suami yang tidak menjaga istrinya. Padahal dalam sigot taklid kan dikatakan bahwa segala kebutuhan istri, tapi ketika dia mengabaikan, tidak memenuhi kebutuhan, maka nanti di hadapan Allah kanai. Siapa lagi? Istri-istri yang berkhianat. Siapa lagi? Pejabat-pejabat yang berkhianat. Nah, banyak kalau dikembangkan. Siapapun orang yang telah bersumpah atas nama Allah, ternyata tidak menjalankan isi sumpahnya, maka kata Nabi, Allah langsung mengatakan bahwa nanti di akhirat Allah akan menjadi musuh di hadapannya. Nanti luar biasanya. Maka oleh karena itu ibu bapak Allah yang berbahagia, kembali kepada kisah tadi. Jadi suatu saat mungkin ujian itu akan datang kepada orang. Dari kisah Abdurrahman bin Auf ini kita bisa mengambil pelajaran. Boleh jadi ujian itu tidak kita sukai, boleh jadi ujian itu berupa kesenangan. Di dalam pelajaran agama Islam, Bapak Ibu, ada istilahnya istidraj. Istidraj itu artinya berangsur-angsur. Jadi banyak sekali ayatnya, di antaranya surah Al-Imran. Apabila salah seorang di antara kalian telah diberikan nasihat tapi tidak juga mau berubah, maka akan dibukakan segala pintu kenikmatan. Sehingga ketika mereka dalam keadaan lengah, maka ketika itu kami menghukum mereka dengan sebuah kejutan, lalu mereka kembali dalam keadaan menyesal. Yastadriju istidrajan. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah memberikan satu penyakit kepada kita, ketika Allah memberikan satu musibah kepada kita, kemudian bawakan kepada diri awak, bawakan ke nilai-nilai agama, artinya Allah masih sayang kepada orang. Dengan Allah. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, sudahlah awak ahli maksiat, kemudian amal ndak lo ada, lalu ndak lo pernah sakit-sakit, dunia dapet lo. Kan banyak orang yang cemburu dengan orang yang ampek. Beriman kepada Allah indah. Dunia dapat dosa banyak,
Ndak lo pernah sakit dah. Seolah-olah ndak pernah diuji. Maka kata Rasulullah, jangan kalian iri dengan mereka ini. Karena sebenarnya Allah sedang menyiapkan mereka pada tempat, pada keadaan terburuk nanti, dan ketika itu mereka tidak lagi punya kesempatan untuk berubah dan bertobat. Pada prinsipnya landak cek duo dan bagi nasihat kepada mereka. Bisa berupa seorang yang alim, bisa berupa sebuah peristiwa, bisa berupa ketika mereka sedang merenung. Selalu saja naluri fitrah manusia itu mengingatkan kita bahwa ini pekerjaan yang benar, ini yang salah. Tetapi, coba lihat Bapak Ibu. Ini Quran surat Al-A'raf, nama suratnya tempat yang tinggi. Kata Allah pada ayat yang ke-179, "Walaqad zarabna li jahannam katsiran minal jin wal ins." Berapa banyak kami isi dari neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Tahukah kalian apa sebabnya? Satu, kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Bara banyak peristiwa yang pernah mereka rasakan dalam hidup. Berapa banyak peristiwa yang sabananya cukup menyentuh diri mereka, tetapi hatiku mati. Tidak bisa mengambil ibrah. Tidak cik dua orang yang meninggal, tapi tidak dia tobat. Kepatang kau dan sehat mati. Kau dan sakit lama-lama mati jo, gitu kan? Kau ada baru makan dia nyopai mati. Harusnya kan dia sadar pak dengan pelajaran itu, tapi hati kau nak mati kata. Sehingga tidak tersentuh lah. Kemudian yang kedua, walakum ayunul la yubsiruna biha. Allah aja hanya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mendengar nasihat indah amuah, mencalik indah jo amuah. Kemudian merenung atas segala kesempatan dan waktu yang Allah beri indah jo amuah. Sehingga yang terakhir, walakum azanul la yasma'una biha. Lebat talimu, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Kalau kambing itu kan ibu bapak, sawah tuannya, kabun tuannya, rumput tuannya, rumput tetangga, ndak ubah dia. Di usia dia pai, dibawa pai, dia balik. Itu binatang. Balhum adol, bahkan orang kalau sudah hilang rasa malunya, balhum adol, lebih rendah dari binatang. Lah ndak ada rasa pareso ke Allah lain. Ndak ada rasa malu ke Allah lain. Maka balhum adol. Atulah cari Bapak Ibu, di padang panjang Serambi Mekah ada orang gaek tega membunuh anaknya surah. Dalam umur 3 tahun dia nyusaki hati, nyucakit, nyangkit, nyubantia, nyetendang. Padahal seganas-ganasnya harimau, lu pernah dengan harimau makan. Nah, orang kalau landak do hati tinggi le, sumbung bukmum komyum bahum layak. Kan orang kalau landak do hati lo dari binatang. Kambing saja kan pernah ibu celek, kambing dan jantan baselero kami celek kambing jantan. Nak do dah. Kambing saya tentu pati dan dikajang. Wow batino pernah mengajar wow batino. Binatang saja tentu yang patut diturut. Waduh mengaku makhluk hidup manusia, tapi tidak jale selero binatang. Sesama jenis banyak saja. Dan itu bisa menimpa siapa saja Bapak Ibu. Bahkan orang yang berlabel pemahaman agama yang dalam pun juga tak luput dari ujian. Maka oleh karena itu ibu bapak Allah yang berbahagia, apa yang coba ibu kedepankan? Inilah ya. Maka istidraj adalah salah satu bentuk peringatan yang diajarkan di dalam Islam agar kita bersyukuri kalau Rasulullah masih perhatian dengan awak dengan berupa ujian. Kalau dia nikmat, awak takkan ada untuk berbagi bersyukurlah karena masih ada iman di dalam Allah. Ibu bapak boleh berbagi apa makna istighfar itu? Kalau dicontohkan dalam sebuah perbuatan boleh tidak ada
proyek pembangunan gedung di lantai. Ketika ada mandor yang mengecek karajo tukang di lantai satu kan tidak nampak karena tukang sama-sama karajo dan karajo sama-sama karajo. Tetapi pada prinsipnya tugas mandor membagi karajo. Ketika sampai di lantai itu, mulai nampak tertimpa. Ibu jamindo ketika mandor ada di lantai tiga, agak tinggi sedikit. Ada tukang malah jual karajo kawan. Kok kalau di Padia, maka barangku masih kuat. Harus dong karajo itu naik dulu. Misalnya kawan itu kakaknya, dia tukang kabiak, masuk ke mesin boleh. Beda, kawan bayarnya satu lumayan. Sementara nama dia tak dorong atau mesin boleh nggak buka. Bekom tugas itu adalah pakai hasil curan itu untuk disalurkan ke KPU. Jadi tak dong, itu tukang mau buat kerikil. Bekom barang kau tahu buat, dari kau tahu kolong, kau karet, kau baru buat. Saya kau kerana kau tak sesuai dengan target yang diinginkan. Mandor yang ada di atas tentu dari gambar basora perkara. Cuman kan proyek pembangunan kan memakan mesin molen yang bergerak, kurang nambah dokter, kurang nandala, kurang nambah utang, itu bapak ibu macam-macam dua. Dek suara mandor kurang kain, akhirnya berpikirlah mandor supaya tukang kau jadi kate kalau mandor sedang itu. Bapak yang terjadi bapak ibu, jawab biasa punya itu 1.000 kejatuhan. Nah, menurut logika si mandor, kalau jatuh tukang jadi kate super datang ke tapi yang terjadi bapak ibu, tapi kopi 1.000 jatuh, nanti ketika itu langsung simpan masuk kantong. Akhirnya juga lumayan rokok sangat. Bukan pendidikan pola pikir berbeda. Kita bapak ibu, menurut mandor tukang jadi kate, tapi tukang bapak pikir masuk kantong, bayar rokok sangat. Saya kok yang terjadi bapak ibu, dia nak coba cari kate. Makanya Rasulullah satu yang ternyata dapat lagi 1.000 orang kerja dijatuh dari kaki ayat terbayang di mata di tukang yang bawah tadi. Kalau tadi rokok sebatang, ini rokok sedang kulit. Dia masuk kantor tidak cari kate, tentu hati-hati mandor yang ada. Makanya jawablah batu bata saudara. Jodoh kantor, tapi nanti lagi yang tapi sinagog ada juga. Nanti kota rasosati baru lakukan mencari sumber data kita. Jadi semua tidak. Atau orang apa itu? Aku juga boleh berpikir. Karena itu berarti nanti kau mencari kate, nanti kau itu mandor sedang jatuhkan. Apa tanda bapak ibu? Ada. Nanti kau awal jatuhkan sedikit bersih, awal contoh. Dijatuhkan agak banyak nanti mencari artinya jadi juga ramata alangkah baru ya Allah ada sesuatu waktu mereka sampai orang pulang kampung laparan ya kan bukan kemiskinan yang membuat aku takut kalian jatuh kepada kebutuhan, tetapi kekayaan ada waktu lapar yang aku cepaskan ada pada diri kamu. Aku berbaik saja. Nanti kau dapat musibah, orang tak itu. Tapi kau sedang berada. Apa tidak sebaya? Kita jauh berani sebaya dulu. Aku sedang. Bisa kita supaya negara-negara ini sekolah supaya saat ada sekolah dulu dan panjang. Kamu sedang latihan. Akhirnya pengajar itu jawaban saya radio. Padahal doanya dulu tapi kan awalnya kita mungkin jadi orang. Kalau di awal saja Allah nggak kuat. Kemudian ke awal barangnya ini harus dan doa bersyukur. Cuma batasan Allah yang dilokai. Logikanya mereka berlogika dia apa?
untuk menguatkan kembali ini apa? Ibu cari kerja untuk siapa? Membantu anak kan? Apakah cari kerja? Cuma awak mencari kebutuhan kurang, kuat tolong, ya kan? Namun anakku misalnya itu pulang dari Parak, pulang Pak Maja, ibu di rumah jam 2. Nampak pintu terkunci, ya kan? Ketok pintu. Doh, ayah pulang. Kadang-kadang dia menjawab, iyo ya, sabanta, berang itu. Kan tidak, kan? Awak berpikir anak agak langsung membuka pintu. Yang tunggu setengah jam, lalu tidur. Baca Robin Boyle. 10 minit saya lah kali soal. Aku lagi setengah jam. Di bunda. Ya kan? Yang tunjuk sajam, lalu dia buka pintu. Bapak pintu tuh. Ibu dari Parak kok mau bawa pintu lo, kampung bayam. 1,5 jam baru dia buka pintu, dia galak. Iya, nah, bapak kan saya juga tadi. Ini kebayang ibu-ibu dia, dia tinggi-tinggi dulu Rasulullah. Kemalayan kapal lo dia. Akece anak 1,5 jam bapak menunggu, baru dia buka pintu. Akece dia, ya. Awak dari pagi lo lanjut le, kamar lo minat TV. Tak TV ya, ada bro. Dan mungkin salah. Nah, lepas ini. Logikanya hari itu tidak jadi berak lain ya. Asal satu setengah jam di padian awak menunggu. Awak mencari pintu untuk siapa? Dan kawak masak pun dan kemakan. Cuman diimbau lambek res. Padahal kan banyak arajola lah. Buka pintu. Betul. Hayya 'alas shalah. Yang manggil siapa? Baraja buat ibu sudah diimbau 1,5 jam, 2 jam. Sekali ibu mengadu dan tahu ya Allah, hari kau masih jomblo ya. Kalau sampai awak ada malaikat masih turun pakai di dalam alam mati dah jomblo surah-surah. Apa maknanya ibu bapak? Kalau Allah saja tidak suka, ya. Kalau manusia saja tidak suka dibuatkan, apalagi Allah. Kalau ibu main bawa anak, tidak suka anak tuh low respon, apalagi semuanya rezeki dari Allah. Yang memberikan kesehatan Allah. Kalau kamu jujur kepada usaha Allah, kan lalu maksimal. Cuma karena Allah punya kasih sayang yang melimpah, Allah jago Allah. Kini samanta Allah minta. Allah lagi kesempatan gembira dari surat dapat minantu wala. Kemudian sudah itu tak lama sudah itu dapat lo minantu orang yang baradul. Dia baraleh Allah. Nama ada baraleh. Bersyukur lah. Gitu kan. Cuma tiba datang waktunya sembahyang. Kalau tidak ancaman Allah, fawailul lil musallin. Jadi ibu bapak hamba Allah yang berbahagia, ketika kita bercerita tentang hijrah sebagai momentum untuk perbaikan diri, maka yang pertama itu adalah niatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Kenapa harus ini hadis yang pertamanya Bapak Ibu? Karena banyak ini orang berkata ikolah hijrah. Kajian-kajian sunnah, ustaz sunnah, aji orang hijrah, berjabut, Sarawak sentra, kalau timur di Panusi bercadang. Sebenarnya hijrah itu tidak itu. Kalaupun seperti itu boleh saja, boleh, bagus, istiqomah. Tetapi bukan itu. Yang pertama, yang perlu diperbaiki itu adalah niatnya. Kenapa? Karena di sini dikatakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu li apa? Ada. Fa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati Allah dan Rasulnya.
Jadi orang yang hijrah itu dari meninggalkan yang buruk kepada yang baik karena Allah dan Rasulnya. Jadi tak langsung, wah mulai ini baju mau tak pakai, mulai hijrah. Itu yang bisa dipakai cuma sampai memakai. Nilai. Selama kau baju-baju ketat kau dipakai keluar, ini pakai dalam diri. Minimal untuk bawa kalok supaya tidak mubazir. Kalau rasulnya masih bisa bermanfaat, badan awak nan gak kuat yo, nak bajuku nan ketek yo, maka cari orang yang lebih ketek. Saya itu agak lapang bajuku ni yo, agen kejo kan bermanfaat yo. Tidak langsung babak sekali. Bahasa pun ambon hijrah. Kalau awak ingin hidupkan sunnah, maka sarawanan panjang potong jadi pendek kan gak apa. Oh nak dodo pakaian dalam Islam pun lepis jin itu pakaian jin kan sarawajin juga. Tidak ada udah pakai sarawajin itu nak sarawajin juga ya. Nak itu dalam Islam pun yang disuruh adalah pakaian takwa atau pakaian takwa menutup aurat. Siapa yang mengatakan gamis baju pakaian Islam? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis tidak dapat hidayah kali ini. Jadi jangan awak terpaku dengan makna hijrah itu dengan pakaian. Salah kita berpakaian. Bahkan mohon maaf, ada Kristen Ortodok pakai jilbab lebih rapi dari jilbab ama-ama. Tapi tidak ada hidayah dari hijrah dia. Tidak baru berubah awak langsung memandang walau hijrah taraku. Awak surah saya sudah Sarung bukan jangan awak surah saya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan jadi boleh kamu udah pakai lepis, boleh. Yang nak boleh itu tajulai-julai di kaki. Saya hukum. Jadi supaya aman ya mata kaki. Tapi kalau nak bisa ada mata kaki, minimal sampai ya tumi atau jadi bu supaya nak kena ciayau duit. Boleh. Kau tidak mentang-mentang hijrah langsung memberi Sarawak bedore yang imbrong yang sadiko. Lalu Sarawak lepis bakal sekali. Kan mubazir. Daripada udah bakal cari kawan. Itu jawab. Jadi yang pertama itu hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan didapati Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man kana hijratuhu lid-dunya. Barang siapa yang hijrahnya karena mengharap keuntungan dunia. Para banyak artis ketika masuk Idul Fitri kayak jilbabnya. Para banyak artis supaya banyak followernya pindah agama. Salah satunya jadi kubuzer. Artinya setelah dia lama berislam, argumennya saya kadang dengan agama Islami agak umat. Lah, bagaimana ini? Maka oleh karena itu, untuk bisa kuat dalam hijrah ini kata Allah, wa kunu ma'asyadiqin. Diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Supaya kamu selalu bertakwa kepada Allah, supaya kamu selalu stabil, supaya imanmu selalu kuat, wa kunu ma'asyadiqin. Berkumpulah dengan orang yang tepat, berkumpulah dengan lingkungan yang tepat. Karena lingkungan kadang pengaruhnya. Ibu kalau tidak sembahyang bisa di surau, kira-kira pakai sembahyang sunat sudah azan bisa. Beda di surau. Berarti mana raja di rumah atau di surau? Bertambah jumpa boleh. Sembahyang sunat sebelum subuh kadang lalu lebih luas dari langit dan bumi. Kalau di rumah pakai sembahyang sunat. Dan subuh lain. Dan subuh ya. Dan lain. Dan lain agak balik dan subuh lagi. Ibu mau disampaikan berita gembira. Kata Nabi, maukah engkau aku tunjukkan siapa mereka yang mendapatkan rumah di surga? Man sholat, siapa yang menjaga sholatnya 12 rakaat di antara sholat wajibnya, maka untuknya satu rumah di surga.
Apa yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disebut sholat sunat muakkad. Siapa yang menjaga sholat sunat ini, maka Allah akan bangunkan untuk di surga satu rumah. Jadi kalau seandainya ibu menjaga sholat sunat gotarin, anak karancak rumah itu sehari tak jago, maka sehari itu dibangunan. Cuman kan proses pembangunan itu kan terus lanjut. Kalau sabantasi tukang kerajo gak sehari sudah tolong. Lo selamuku kami ustaz, atlah selamuku. Berarti kan jadi rumah ibu. Biasanya lah ada tolong. Rumahku gadang. Gadang ibu bisu kece Rasulullah dalam hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, itu sebesar Nabi Adam pertama kali diciptakan. Barang gadang Nabi Adam pertama kali diciptakan 60 hasta. Barang 60 hasta dulu. Segitu. Barang setiap 30 sampai 10 kali 6 kali 60. Kalau sampai 10 kali 6 20 sampai 2000 sampai 100 bagi 100 cm 1 meter kan. Maka kurang lebih tinggi itu bisa 20 meter. Itu tinggi manusia bisa. Sebab tinggi manusia bisa sangat itu karena malaikat saja kadangnya datang. Kece Rasul ketika Mi'raj, aku diizinkan Allah melihat rupa Jibril yang asli. Jibril itu memiliki sayap masna, sulasa, wa ruba. Ada 2, ada 3, ada 4. Satu sayapnya tertutuplah timur dan barat. Cik kembang sayapnya bu, timur barat hilang. Itu Jibril, malaikat yang paling sedikit sayapnya. Sementara ada malaikat yang sayapnya ribuan. Kok nyampang itu badan ibu bisa dihisap sekali lampang malaikat itu jadi pempek. Itu makanya kadang dan bisa naik kodok. Kecil Rasulullah sebagaimana Nabi Adam pertama kali diciptakan. Berapa itu ya Rasulullah? 60 hasta. Nah, barang ada 60 hasta. Kita bayang di anggur lah. Barang tuh 28 meter dari Sigo Kamada. Maka kembali kepada kisah yang ingin coba Ridho sampaikan. Yang ingin Ridho kedepankan itu adalah ibu bapak, bahwasanya untuk bisa bertahan di dalam berislam ini kita butuh lingkungan. Setelah niat kita luruskan, teman kita cari. Yang ketiga bapak ibu yang disuruh oleh Allah ikrar. Kenapa kalimat pertama ayatnya tentang membaca? Karena nanti baca kadang memberikan pengaruh. Cara ibu ketika nonton TV, misalnya film India, dengar ibu bahasa India. Cuman ada subtitlenya. Ketika lakonnya menangi, awak menonton tak? Satu macam ini. Padahal artis menangi titi masuk, awak menangi. Nah, ada masuk jalan. Ayo masuk kan? Orang yang pertama kali tiba pas episode Sadia itu satunya lagi. Nah, makanya galan awak mangalah kayak lagi pagi awak managi dek awak tahu jalan ceritonya. Sebab bahasanya nak mengerti awak, cuma subtitlenya awak baca. Baiklah kadang pengaruh ayat dibaca. Maka oleh karena itu untuk bisa istiqomah iqra'ul Quran. Yang ketiga itu adalah jaga interaksi dengan Quran. Huda wasifat, petunjuk dan obat. Cuman bahan nak terasa dewa manfaatnya karena wadah pernah meluangkan waktu untuk minimal saja membaca terjemahan. Kalau dia mau bapak ibu meluangkan waktu sudah mengaji itu membaca terjemahannya, bapak ibu akan kagum, tersenyum. Bahkan kalau ada masalah sadar atau tidak, kadang solusinya Allah sampaikan dari surat yang awak baca. Maka oleh karena itu perhatikanlah apa yang dilihat. Maka baca-bacalah buku-buku yang membawa motivasi. Bacalah kisah-kisah yang menggugah hati. Misalnya Ustaz, kisah-kisah salafus saleh terdahulu, ternyata hidup mereka pun susah. Yo ulama bu, tapi karajo
Yuk karajo buruk kasar. Lihat para nabi. Nabi Zakaria karajo nyebut manyam. Ya kan? Gara-gara manyam tuh makanya dapat pengkasih. Padahal dia nabi. Apalah susahnya bagi Allah para nabi ko diagi harato. Tapi ternyata enggak. Nah, ya kan Ibu? Jadi apa artinya? Kenapa ada kisah Nabi Yusuf? Ya kan? Ternyata untuk mendapatkan kesenangan jadi bendahara Mesir itu ujiannya luar biasa. Mulai dari dibully oleh saudara sampai mau dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, dibebaskan, dijual di pasar budak. Kemudian dibawa oleh pembesar Mesir, diasuh di rumah, tapi ketika dewasa diajak lo berzina oleh Zulaikha. Bayangkan. Jadi berlakulah pepatah baraki raki kahulu berenang ketapian. Yo saki dahulu baru ndak ada do satio yang baik itu instan. Yo mesti diupayakan. Maka oleh karena itulah ibu bapak, dari kisah-kisah ini begitu banyak pelajaran pendidikan untuk awak. Jadi oleh karena itu memang yang Allah jalin pada dewa berlelah-lelah tahajud. Ya bu, di tengah-tengah kesibukan karajo siang, awak datang menghadap Allah duha. Di antara waktu senggang waktu aduk karajo, kadang rintingan awak dari membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam. Kemudian waktu baca terjemahannya, kemudian waktu manual akan tanpa sadar maniti ai batu. Nah, ini yang Allah inginkan. Di antara waktu-waktu lapang awak ada wak menahan tarik awak demi Allah. Siapa yang berpuasa sehari karena Allah, maka dengan puasa itu kata Rasulullah, Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sehari kan semua ini tak berapa kali puasa. Maka oleh karena itu ibu bapak bolo yang berbahagia, apa yang ketiga bapak ibu, wow. Interaksi pertama yang buku paling banyak menginspirasi Quran. Sudah tuh bacalah buku-buku yang menginspirasi. Kau indah Donald Bebek yang membaca. Itu galak-galak suram. Nontonlah tontonan yang bermanfaat. Ndak Cinta Fitri loh. Kalau kan nonton juga ibu sekali-sekali dawaan. Tapi kau indah sudahlah nonton Saki Akiro juga artis loh. Alfa Munjang lagi sudah tuh kan. Padahal yang perannya mau itu tuh dosoat kali bertambah dan ini dapat piti. Tanya yo. Terakhir ibu bapak, alai bapak ibu, semangatlah belajar mencari ilmu. Ini yang terakhir. Itu sampaikan berita gembiranya sebelum kita sholat isya. Dalam backstage di sana. Ini terakhir ini hadisnya. Mana tadi? Bapak Ibu dengarkan berita gembira dari Nabi. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Wa majtama'a qaumun." Apabila ada sekelompok kaum atau sekelompok manusia fi baitin min buyutillah, berkumpul di salah satu rumah Allah, yasluna kitab Allah, lalu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian mengambil hikmah dari apa yang dibacakan. Berarti kita masuk kan ini. Kalau ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah apa? Masjid. Musola masuk? Masuk. Kemudian yasluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, lalu mendalami isinya, mengambil hikmah, lalu mengambil pelajaran. Berarti ceramah ini termasuk bu? Lihat berita gembira. Ini Nabi yang menjanjikan dari dulu. Kata Nabi, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan Allah akan menurunkan untuknya sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Kemudian wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahkan rahmat untuk mereka. Apa bentuk sakinah? Apa bentuk rahmat? Satu, wa waqafathumul malaika, para malaikat akan memohonkan ampun untuk mereka. Pertanyaan itu sederhana. Kalau ustaz disuruh mendoa, dua kemungkinan. Doanya capek, doanya lambe. Tergantung kedekatan ustaz.
dengan ibadahnya kepada Allah. Kalau nyondak orang soleh yang berdoa, dua kemungkinan, doanya diterima atau doanya ditolak. Tapi kalau malaikat yang berdoa ada dua kemungkinan, doanya pasti diterima, doanya capek. Sekalipun duduk dalam masjid dengan ceramah tak kalau tetap mendapatkan doa malaikat. Maka pertanyaan Ridho saudara, bagus tidak ibu duduk dalam majelis ini? Bagus bu. Sejak bila doa kau berlaku, sejak ibu mulai datang. Kata Nabi, wa qasratul khutah apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ma yarfa'ullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Diampuni dosa, diangkat derajat. Kapan itu? Wantizaru sholati ba'da sholat. Ketika dari satu sholat menunggu sholat selanjutnya. Jambara ibu tadi ibu. Anam saparampe. Jambara ibu beko bubar. 8 saparampe. Wujab. Selama ibu bapak masih di dalam masjid selama 2 jam, maka selama itu rusuh aja bang. Nah, 1 berarti hari pun rusuh selesai. Ya kan bu? Apalagi wa qasratul khutah ilal masajid. Di dalam setiap langkah yang ke masjid itu dosanya akan dihapus, derajatnya akan diangkat. Ibu sebanyak tarik kemana? Ke surau. Datang pahit. Kok di mau kartu ibu pahit? Minimal subuh maghrib isya, minimal subuh maghrib isya, minimal. Kira-kira bapak ibu diampuni dosa 2, 3. Kok nyampang setiap tahun ibu bapak taruh menjaga puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Diampuni dosa setahun dan setahun yang akan. Barangkali ibu dapat puasa Arafah sama ini ada 30 kali. Mulai rajin menjaga puasa Arafah sejak bila? Mulai dapat 30 kira-kira. Ada lain? 20 lain. 20 lain. Kalau 20 lain berarti kan 20 kali 2. Berarti berapa? Sampai 40. Meninggal umur 60. Berarti 20 tahun lainnya. Bisa kalah. Habis tanggal 10 Muharram. Puasa Arafah diampuni dosa setahun. Nah, 60 awal berarti setahunnya dapat misalnya 30 kali atau 20 kali. Berarti 20 tahun. Tadi minus berapa? 20 kembali 0. Nah, sekarang ditambah dengan dosa yang ibu saji Pak. Diampuni tadi. Pertanyaannya, kok meninggal ibu besok pagi dosa dia? Aku juga sakinah. Janji Allah yang luar biasa. Jadi orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang yang selalu mencari keridhaan Allah, orang-orang yang tidak lagi memikirkan gadang keteknya amal perbuatan. Yang penting kalau tidak panu kateh, tidak bisa wak magiat minimal awak satu mengurangi beban, tidak menambah beban. Orang-orang yang tidak lagi memikirkan surga neraka, yang penting ridho Allah, maka mereka ya ayatuhan nafsun adalah orang-orang yang masih meninggal dengan jiwa yang tenang, irji'i. Karena Allah ini irji'i ila rabbi, irji'i ila apa? Irji'i ila rabbi kira. Sesungguhnya mereka disambut dengan keridhaan ila rabbi, dari Tuhan mereka. Jadi ketika dia meninggal dunia dengan ketenangan yang dijanjikan, maka Allah ridho kepada mereka. Fadkhuli fi ibadi, ditunjukkanlah dari orang-orang yang hidup sebelum mereka hamba-hamba yang soleh. Kau nenek moyang, kau mak, kau tek, kau iya, orang-orang soleh, agak buang dia. Wadkhuli jannati, maka sama-sama masuk ke dalam surga. Maka karena itu ibu bapak boleh berbahagia. Yang pertama, luruskan niat. Dalam meluruskan niat ini ujiannya pasti akan datang. Ujian hijrah kita ini bisa berupa kesusahan, bisa berupa kesenangan. Maka ingat bahwa kita melakukan semua ini karena
Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan karena wanita, maka dia hanya mendapati apa yang dihijrahkan. Kemudian yang kedua, cari lingkungan, cari komunitas. Karena pentingnya pengaruh kawan, pentingnya pengaruh jadi ketika di musajid tadi ibu subayar, sunnah. Ketika tidak di musajid, jadi mana ngacak bu? Cuma kamu sajiku setannya banyak, maka lawanlah ibu. Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Kata Nabi, besar pahala berbanding lurus dengan berat ujiannya. Kenapa tahajud kok kadang pahalanya ibu, ujiannya pun baik. Sebaik-baik tahajud jam berapa? Sepertiga malam. Setengah 5 boleh tahajud bu? Boleh. Selama alun berkemana azan subuh boleh tahajud. Cuma kalau dia masuk surga Firdaus, dia bisa tahajud setengah 5 kali. Sedang kalamat ya pak. Magia sangene kok dapet? Ya kalamat ya pak. Jadi sekali-sekali baik tahajud jam 2, jam 3. Yang pengorbanan yang ingin Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, jaga interaksi dengan Quran. Perhatikanlah apa yang dilihat, apa yang dibaca. Karena ayat dicari, ayat dibaca itu memberikan pengaruh. Dan yang terakhir, ibu bapak selalulah hadir dalam majelis. Karena dalam majelis ilmu inilah semangat awak beramal itu dimunculkan kembali. Sadar atau tidak, ternyata ayat bapak ibu kerajuan pun lah dapet janji ampunan Allah. Ya kan? Saya dan yang separuh malam. Saya kan cuma siapnya mati lu. Ya kan? Anak yang separuh malam kok baru orang. Anak itu termasuk anaknya. Tapi kok nyampang dijanjikan Allah mati malam masuk surga, kenapa? Cuman janji kok nak jalan loh. Jadi kalau bisa ini jalan ini dulu. Nikmati dunia kan ya. Maka oleh karena itu jangan rusuh. Orang-orang yang suku datang dalam majelis ilmu, maka Allah janjikan sebuah ketenangan luar biasa. Dan para malaikat pun senantiasa mendoakan agar memohonkan ampun untuk bulan. Sampai bila? Sampai awak bubar. Jadi makanya Bapak Ibu malam agak lambe selama awak supaya banyak dosa berguguran, didoakan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sabar dulu waktu itu ridho dan bertanya. Yang murid kalau nggak bertanya kok tanda lah menghadapi. Udah dan kemudian ada ampek tadi nomor 1 ada di mana? Iya. Aku udah luar biasa. Nomor 2 udah. Dia lagi bocoran tuh. Itu malah ceramah panjang-panjang. Tadi dia ngambek tuh, Bu. Nomor 2. Boleh calling friend dah, tanya kawan sebelah. Nomor 2 dah. Mudah-mudahan tanya kalau nanti tua-tua, aku sudah dapat tadi. Nomor 2 dah. Bapaknya berkumpul dengan majelis. Nomor apa? Udah dulu malah nomor 2 tadi Bu. Cuma dia tadi tanya ada pertanyaan dah. Enggak. Ando lama ngerti itu bukti kalau ditanya mengerti tidak. Nomor 2 tadi. Fibialah walaupun nak menangkuk karena dosa dari Allah. Karena kau nak kecil hidup kau kecil Nabi. Namun kilo Nabi betul. Oleh karena itu rajin-rajin dalam majelis ilmu. Selama duduk musaji, walaupun tak lo tak ada isi ceramah Ustaz tadi, dosa tetap Allah ampuni. Dan kedua itu berkumpul dengan orang yang benar. Wakunu ma'asodikin. Dicari lingkungan yang benar, kawan yang benar. Kalau itu boleh mengatakan, carilah kajian-kajian kelompok-kelompok kawan-kawan bersuku mengaji gitu. Yang ketiga itu baca. Karena bacaan dan apa yang tidak itu kadang memberikan pengaruh. Maka yang pertama disuruh itu adalah membaca Quran. Karena Quran itu Buddha wasifah. Yang terakhir selalu berkumpul dalam majelis ilmu. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ditanya Ibu. Tanya menganang-anang saja.
Sedangkan lah ditanya poro-poro anak kamu tadi Bu.